Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala fi hadhil munasabah nuwasilu darsana fis sarfi min kitabil jalil as-sarfu at-ta'limi wa tatbiqu fil Qur'anil Karim li fadilatid Dr. Mahmud Sulaiman Yaqut hafizahullahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan pembahasan saraf kita dari kitab as-sarfu at-ta'limi wa tatbiq fil Qur'anil Karim. Kitab ini merupakan kitab yang membahas ilmu saraf dari tinjauan praktek langsung. Maka ilmu ini lebih dekat kepada ilmu at-tatbiqi, ilmu al-amali jika dibandingkan dengan ilmu an-nazari. Jadi ilmu saraf itu ada banyak sekali kitab-kitabnya disusun oleh para ulama. Di antara kitab-kitab induk misalkan ada di Sadzal Arf. Kitab Sadzal Arf ini adalah kitab induk untuk pembahasan tentang ilmu saraf. Tapi itu pembahasan dari sisi nazari, dari sisi teorinya. Adapun kitab yang ada di depan kita ini As-Sarfu Ta'limi, ini adalah kitab yang dari sisi tatbiqinya, dari sisi amalinya, prakteknya. Jadi ilmu saraf dipraktekkan langsung di dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam syair-syair, di dalam perkataan-perkataan orang Arab. Itu yang membedakan kitab ini dengan kitab-kitab yang lainnya. Kemudian kitab ini disusun oleh Fadilatul Dr. Mahmud Sulaiman Yaqut. Sekarang kita lanjutkan kembali pembahasannya setelah sebelumnya beberapa waktu kita vakum dari membahas kitab ini. Baik, jadi yang belum menyimak pertemuan-pertemuan sebelumnya silakan disimak dulu agar tidak terputus penjelasannya. Baik, sekarang kita di halaman 96. Bagi yang menggunakan PDF silakan dibuka di halaman 96. Yang punya kitabnya silakan dibuka di halaman 83. Baik. Apa yang sedang kita bahas ini? Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai mana? Di pertemuan sebelumnya itu kita sedang membahas tentang makna dari wazan-wazan fi'il rubai. Jadi fi'il rubai yang sudah pernah antum pelajari ada fa'ala, fa'ala, af'ala, itu masing-masing wazan itu punya makna-makna. Misalkan ketika antum mengatakan fa'ala itu maknanya at-ta'diyah. At-ta'diyah itu artinya muta'addi. Ketika antum mengatakan fa'ala yang akan kita pelajari sekarang itu maknanya al-musyarakah. Apa itu makna musyarakah? Apa itu makna at-ta'diyah? Apa itu makna al-mutawa'ah? Itu yang akan kita lihat sekarang. Jadi satu wazan, satu sigoh itu memiliki macam-macam makna, macam-macam dilalah. Baik, kita ambil sekarang di sini sigoh fa'ala. Fa'ala ini merupakan bagian dari wazan apa? Rubai. Fa'ala yufa'ilu. Baik. Mu'allif mengatakan di sini sighatu fa'ala. Yang pertama ad-dilalatu 'alal musyarakah. Memiliki makna musyarakah. Musyarakah itu maknanya apa? An yakuna min itsnain. Perbuatan yang terjadi antara dua orang. Jadi musyarakah itu artinya ada dua orang yang melakukan perbuatan tersebut. Satu kata kerja, tapi ada dua orang. Baik. Ketika antum mengatakan misalkan doroba, ini wazannya apa? Fa'ala. Maka kalau diterjemahkan doroba itu artinya saling memukul. Kalau doroba artinya memukul. Ketika kita mengatakan doroba Muhammad Zaid itu doroba. Tapi kalau menggunakan doroba berarti sama-sama saling pukul. Kalau Muhammad doang yang mukul kita katakan doroba. Tapi kalau Muhammad juga dipukul sama Zaid maka kita katakan doroba. Ini makna pertama dari wazan fa'ala. Baik, dikatakan di sini ai an yakuna min itsnaini kullu wahidin minhuma yaf'alu bi sahibihi mithla ma yaf'alu bihil akharu. Setiap dari keduanya masing-masing maksudnya melakukan apa yang dilakukan oleh yang lainnya.
maksudnya sama-sama. Ya. Temannya mukul dia, dia juga mukul temannya. Illa annaka tarfa'u ahadahuma wa tansabul akhar. Ya, antum marfu'kan yang satu, mansubkan yang satunya lagi. Misalkan ada Muhammad sama Zaid. Muhammadnya kita marfu'kan, Zaidnya kita mansubkan. Tentu antum paham istilah marfu' dan mansub di sini ya. Fa idza qulta daraba Khalidun Bakron. Ya, di sini mana fiilnya di situ? Daraba, ya. Ini fiilnya. Nah, wazannya apa? Daraba fa'ala. Ya, maka di sini harus ada dua orang. Daraba Khalidun Bakron. Berarti siapa yang memukul di sini? Ya, Khalid atau Bakar yang memukul? Ya, kedua-duanya itu mana dari al-musyarakah. Paham ya? Kedua-duanya daraba Khalidun Bakron artinya Khalid dan Bakar saling pukul. Kalau antum katakan Khalid memukul Bakar, jangan katakan daraba, katakan apa? Doroba. Paham? Mafhum ini? Baik. Kana al-ma'na anna al-fi'la wa huwa ad-darbu hadithun minal itsnaini ma'an. Maknanya adalah perbuatan memukul itu terjadi dari keduanya bersama-sama. Walakin tamma raf'u Khalid ala annahu fa'il wa nasbu Bakran ala annahu maf'ul. Tapi kalau di i'rab, ya Khalid itu fa'il, Bakran itu maf'ulun bi. Wadah? Ya, tapi secara makna, ingat ini kita lagi mempelajari makna. Ya, secara makna bukan secara i'rab. Kalau i'rab, nah itu kan pembahasan nahwu ya. Ya, kita nggak bahas i'rab dalam ilmu sharaf. Baik. Contoh yang lain misalkan ketika antum mengatakan qatala. Apa sih qatala? Membunuh. Ya, Muhammad membunuh Zaid misalkan. Ya, di situ Zaid nggak ada perlawanan. Nggak ada perlawanan, dia nggak berusaha membunuh Muhammad. Ya, tapi kalau antum mengatakan qatala Muhammadun Zaidan, itu berarti saling berusaha untuk membunuh. Pada ini, itulah disebutkan di dalam hadis, ya, orang yang membunuh dan orang yang terbunuh itu sama-sama di neraka. Ya, maka para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Orang yang membunuh jelas di neraka dia, tapi masa yang terbunuh juga di neraka? Ya, kata Nabi, ya karena yang terbunuh itu juga punya niat untuk membunuh, sebagaimana yang dilakukan oleh yang membunuh. Dia sama-sama punya niat membunuh, cuman yang bisa terwujud hanya yang satunya saja. Gitu. Wadana? Baik. Ini makna pertama dari sighah fa'ala. Kemudian makna yang kedua, ad-dilalah 'alal mutaba'ah. Ad-dilalah 'alal mutaba'ah. Kalau disebutkan ad-dilalah itu maksudnya al-makna. Ya. Ad-dilalah 'alal mutaba'ah minal ma'ani allati tuaddiha sighatu fa'ala. Wa dzalika nahwa walaitu as-sauma bima au taba'tu ad-darsa. Mutaba'ah artinya apa? Dari kata tabayu tabi'u. Ya. Mengikutkan, mempersertakan. Ya. Jadi makna yang kedua dari sighah fa'ala adalah mutaba'ah. Mutaba'ah apa? Minal ma'ani allati tuaddiha sighah fa'ala. Mengikutkan makna-makna yang dimunculkan oleh sighah fa'ala. Contohnya, ketika antum mengatakan walaitu as-sauma, ya, ini berarti maksudnya saum itu terjadi dengan secara mutaba'ah. Ya, walaitu itu artinya berturut-turut. Ya, walaitu artinya berturut-turut. Apa yang berturut-turut di sini? As-saum, puasanya. Ya, jadi setelah hari ini puasa, besok puasa lagi. Ini namanya walaitu. Oke? Ya, paham ini maksudnya? Nah, jadi walaupun antum nggak pernah dengar kata walaitu ini dalam bahasa Arab, ya, tapi antum tahu wazannya fa'ala, ya kan? Walaitu itu wazannya fa'ala. Kalau antum tahu wazannya fa'ala, maka maknanya berarti ya, berturut-turut. Mutaba'ah itu hanya berturut-turut. Jadi walaitu as-sauma artinya saya puasa berturut-turut. Bagaimana? Baik. Kemudian contoh yang kedua, taba'tu ad-darsa. Saya mengikuti pelajaran. Kalau antum mengatakan tabi'tu ad-darsa, yang biasa saja, wazan fa'il tu, ya antum katakan tabi'tu, itu artinya saya mengikuti pelajaran
hanya sekali saja, ya, atau berkali-kali tapi terputus. Tapi kalau taba'tu ad-darsa artinya saya mengikuti pelajaran berturut-turut. Paham ya? Nah, berarti bisa kita simpulkan makna yang kedua dari sighoh fa'ala adalah makna berturut-turut. Itu maksud dari kata al-mutaba'ah di sini. Wadihilahuna? Baik. Kemudian makna ketiga dari sighoh fa'ala adalah tadullu sighatu fa'ala alat taksir, menunjukkan jumlah banyak. Contohnya dha'aftu al-ajra. Ya, dha'aftu. Ini kan wazannya fa'altu ya. Fa'ala di situ dha'afa. Ya, dha'afa yudha'ifu itu artinya pasti memiliki makna banyak. Ya. Dari mana kita tahu? Karena wazannya fa'ala. Ya, jadi wazan fa'ala itu memiliki makna banyak. Ya, maka dha'aftu itu artinya apa? Menggandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, Allah menggandakan pahala bagi siapapun yang Ia kehendaki. Jadi dha'afa yudha'ifu artinya menggandakan. Kalau sesuatu itu ganda banyak apa tidak? Banyak. Ya, makanya dari mana kita tahu artinya banyak di sini? Karena wazannya fa'ala. Maka kalau antum paham makna-makna ini ikhwah, ya, akan sangat membantu sekali antum dalam memahami teks-teks di dalam kitab. Meskipun antum nggak tahu arti kata tersebut, tapi kan antum tahu wazannya apa. Katakanlah tadi do'aftu, antum nggak tahu arti kata do'aftu. Pertama kali dalam hidup antum mendengar kata do'aftu, tapi antum tahu kan wazannya fa'ala. Nah, kalau antum paham bahwasanya wazan fa'ala itu memiliki makna at-taksir, seenggaknya antum sudah ada gambaran do'aftu ini pasti memiliki makna banyak. Al-ajro pasti antum tahu artinya karena sering dengar. Ajr itu artinya pahala atau balasan atau gaji. Berarti do'aftu al-ajro artinya saya menggandakan gaji. Misalkan saya gaji karyawan saya 1 juta, kemudian ya saya gandakan gajinya menjadi 2 juta gitu. Itu namanya do'aftu. Wadihna? Baik. Wa kasartu al-ihsan. Kasartu al-ihsan. Ya, artinya apa? Kasartu al-ihsan, saya banyak berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Ya. Kalau dikatakan kasurtu, ya, kasurul ihsan, artinya kebaikan itu banyak. Ya. Tapi enggak lebih banyak daripada ketika itu mengatakan kasartu al-ihsan. Paham ini ya? Kalau antum mengatakan kasuro, ini berapa huruf? 3 huruf. Jika antum mengatakan kasaro, berapa huruf? 4 huruf. Ya. Maka kaidahnya yang sudah pernah Anda sampaikan bahwasanya kalau huruf penyusun fiil itu lebih banyak, maka maknanya juga lebih banyak. Maka mana lebih banyak daripada kasuro atau kasaro? Kasaro. Kasuro artinya menjadi banyak, tapi tidak lebih banyak daripada kasaro. Jelas ini? Baik. Walidzalika yuqalu inna sighataha huna bima'na fa'ala ad-dalatu 'ala taksir. Ya, ini ada kaitannya dengan sighoh sebelumnya yaitu sighoh fa'ala, ya. Di sighoh fa'ala itu maknanya juga at-taksir. Maknanya banyak juga. Ai inna dha'afa bima'na dha'afa wa kasara bima'na kasara. Jadi kalau untuk ketemu fiil nanti wazannya fa'ala itu mirip artinya dengan wazan fa'ala. Tapi enggak semua. Ya. Nah, makanya dikatakan oleh penulis di bawahnya wala'alla minal mufidi al-isyaratu ila. Ya. Nah, dan mungkin bermanfaat kata penulis ini kita kasih tahu faedah bahwasanya sighata fa'ala ta'tiduna an yurada biha al-musyarakah au ayyi ma'nan zaid 'alal asal. Kadang fa'ala ini keluar dari makna yang kita sebutkan tadi. Apa makna yang pertama tadi? Al-musyarakah. Yang kedua al-mutaba'ah. Dan yang ketiga at-taksir. Terkadang fa'ala ini dia nggak memiliki makna yang 3 ini. Ya, dia tidak memiliki makna al-musyarakah, tidak memiliki makna at-taksir, tidak memiliki makna al-mutaba'ah. Ya. Contohnya misalkan afahullah, artinya semoga Allah afa yu'afi, semoga Allah menyembuhkannya. Ya. Ini ada makna musyarakah di sini? Nggak mungkin. Bagaimana Allah dan
makhluk saling menyembuhkan, kan nggak mungkin gitu ya. Ada makna al-mutaba'ah, menyembuhkan enggak juga. Ya, ada makna at-taksir, enggak juga kan. Ya, maka afa di sini meskipun wazannya fa'ala tapi dia tidak memiliki tiga makna tadi. Ya, dia kembali ke hukum asalnya, afahullah artinya menyembuhkan, tidak ada makna yang tiga itu. Hukum asalnya ya. Aqabtu al-lissa, saya menghukum pencuri. Ya, ada mutaba'ah, ada taksir, ada musyarakah, tidak. Ya. Kemudian qatalallahu zalim. Ya, kalau di sini konteksnya qatala. Qatala ini kan wazannya fa'ala, berarti ada mana musyarakah kan? Tapi bagaimana untuk mengatakan Allah musyarakah sama orang yang zalim? Nyambung nggak maknanya? Orang yang zalim itu kan makhluk. Bagaimana Allah saling berperang dengan makhluk? Nggak mungkin kan? Ya, di sini Allah memerangi orang yang zalim. Itu perang satu pihak itu. Ya, karena nggak mungkin makhluk itu berperang melawan Allah, pasti kalah. Nah, begitu juga kalau kita katakan safar Khalid, ya bukan berarti Khalid banyak safar atau Khalid safar setelahnya safar lagi. Ya, paham ya? Baik. Ya, jadi kadang fa'ala itu keluar dari kaidah tadi. Ya. Maka inilah ilmu bahasa. Ilmu bahasa itu tidak ada yang pasti. Mungkin hari ini atau mengatakan fa'il marfu, ya, karena baru pertama belajar. Nanti kalau sudah jauh belajar antum akan temukan fa'il mansub, fa'il majrur ada. Ya. Nah, jadi belajar bahasa itu tidak ada sesuatu yang pasti, karena bahasa itu berkembang, ya, mengikuti perkembangan peradaban manusia. Ya, karena bahasa itu adalah cara komunikasi. Maka ilmu sorof itu juga berkembang. Ya, itulah salah satu alasan kenapa kita pilih kitab As-Sarfut Ta'limi ini. Karena apa? Karena kitab ini adalah kitab kontemporer, kitab yang ditulis di zaman kita. Ya, kenapa kita nggak pakai kitab-kitab ulama dahulu, ulama turos? Ya, karena ya, hal-hal di sana ada yang memang hanya berlaku di zaman mereka, tidak berlaku di zaman kita. Gitu. Maka untuk menghemat waktu ya asal kita pelajari yang lebih dekat di zaman kita, karena tujuan kita kan untuk memperlancar komunikasi itu. Baik, itu dia makna-makna dari wazan fa'ala. Ya, jadi kalau antum baca ayat Al-Quran nanti ketemu wazan fa'ala yufa'ilu, ya, terapkan kaidah tadi, cari kira-kira mana dari tiga makna yang sesuai. Kalau tidak ada dari tiga makna yang sesuai, oh berarti dia ya tidak mengandung tiga makna tersebut. Kembali ke hukum asalnya. Alhamdulillah. Di surat Al-Mujadalah misalkan jadala yujadilu. Apa itu jadala yujadilu? Berdebat. Ya, berarti di situ ada makna musyarakah. Alhamdulillah. Baik. Kemudian sigoh yang kedua infa'ala. Infa'ala itu punya hanya satu makna saja. Makin ke bawah dia akan makin sedikit maknanya. Di sini infa'ala cuma punya satu makna. Idza kana al-fi'lu ala wazni infa'ala, kalau fi'il itu wazannya infa'ala, ya, fa asyharu ma'anihi ad-dilalah 'alal mutawa'ah. Maka maknanya yang paling jelas, yang paling masyhur adalah makna al-mutawa'ah. Mutawa'ah itu artinya muwafaqah. Ya, muwafaqah atau munasabah. Mana muwafaqah? Ya, kesesuaian, kesepakatan. Wa yaj'alu hadzal wazna al-fi'lu al-muta'addi laziman. Ya. Jadi wazan infa'ala ini artinya memiliki makna mutawa'ah. Mutawa'ah itu muwafaqah. Apa yang maksudnya muwafaqah di sini? Kesepakatan di sini maksudnya adalah dia menjadikan wazan fi'il muta'addi menjadi fi'il lazim. Nah, kemarin pernah singgung ketika bahas fi'il muta'addi, bahwasanya ya fi'il muta'addi itu pengertiannya apa? Yang butuh objek, yang butuh maf'ul bih kan, itu muta'addi. Biasanya ya kalau disebut-sebut di kitab itu fi'il lazim yang dirubah menjadi muta'addi. Itu normalnya. Kharaja artinya keluar, akhraja mengeluarkan. Tadi kan kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Kharaja dirubah menjadi yang tadinya lazim dirubah menjadi muta'addi. Ya. Sekarang bagaimana kalau kita mau merubah menjadi lazim? Fi'il muta'addinya sudah ada, kita rubah menjadi lazim. Caranya bagaimana? Kita rubah menjadi wazan infa'ala. Ya, ini makna dari al-mutawa'ah tadi. Contohnya qata'tuhu. Qata'a ini lazim apa muta'addi?
Muta'addi. Ingat cara membedakan lazim sama muta'addi kemarin apa? Di kitab As-Sarfus Shaghir. Ini rojah ini. Ya. Bittisalihi bi dhamiril ghaib. Yang kita tambahkan domir huwa di belakangnya. Ya, di sini qata'tuhu, ada huwa di situ kan? Ya, ada huwa di situ. Qata'tuhu. Kalau bisa nempel dengan domir hu, berarti dia adalah muta'addi. Kalau jalasa bisa jalasahu? Apa artinya jalasahu? Kalau dorobahu bisa? Bisa, itu muta'addi berarti. Qata'a bisa ditambahkan qata'tuhu atau qata'ahu? Bisa, karena qata' artinya memotong. Kalau kita mengatakan saya memotong, orang nunggu, itu motong apa? Ya, gitu kan? Ya, qata'a artinya memotong. Ini fi'il muta'addi. Kemudian kalau kita rubah menjadi fi'il lazim, maka kita katakan in qata'a. Yang tadinya qata'a menjadi in qata'a. In qata'a wazannya apa? In fa'ala. Nah, yang tadinya muta'addi menjadi lazim. Qata'a memotong, in qata'a artinya terpotong. Ya. Jadi qata'a artinya memotong, in qata'a artinya terpotong. Kalau antum mengatakan saya memotong, antum menunggu kan kelanjutannya apa. Tapi kalau anda katakan ya kayu terpotong, nggak nunggu apapun antum kan, karena kalimatnya sudah sempurna. Jadi kata terpotong itu sudah tidak butuh kepada objek lagi. Beda dengan kata qata'a memotong, butuh kepada objek dia. Contoh yang kedua, kasartuhu fan kasaro. Kasaro artinya merusak atau mematahkan. Mematahkan diartikan di sini. In kasaro artinya patah. Paham ya? Jadi ada patah, ada mematahkan, ada apa? Patah. Kalau antum katakan mematahkan, saya mematahkan. Nunggu lanjutannya. Apa yang itu patahkan? Anting kah, kayu kah, besi kah, atau apa gitu. Ya. Tapi kalau in kasaro, ya nggak nunggu antum. Kita kan katakan misalkan kayu itu patah, ya udah selesai. Ya, kayu itu patah, ya sudah selesai. Tapi kalau ya, kayu itu mematahkan, saya mematahkan, ya antum nunggu lanjutannya apa? Matahkan apa? Ya. Baik. Contoh yang selanjutnya, fatahtuhu fan fataha. Fatahtuhu. Ya, fatahtuhu ini muta'addi, artinya saya membuka. In fataha artinya terbuka. Ya. Fataha membuka, in fataha terbuka. Kalau membuka tentu ada lanjutannya kan. Fatahtu al-baba, saya buka pintu. Harus ada al-babanya. Tapi kalau in fataha nggak perlu. Ya. In fataha nggak perlu. Karena in fataha artinya terbuka. Taib. Allah Ta'ala alam. Insyaallah nanti kita ambil sigo yang selanjutnya, yaitu ifta'ala yafta'ilu. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.